Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Abang Komet Karisma Sobat. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, tidak lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan limpahan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sobat. Oke Sobat, untuk perjumpaan pada pagi hari ini, Bang Komet akan mereview 4 buah pusaka yang semua pusakanya ini adalah pusaka-pusaka yang memang kita dapatkan dari lokasian Sobat. Dan untuk kesempatan pagi hari ini juga kita akan memaharkan 4 pusaka tersebut apabila ada yang cocok di hati panjenengan, ada yang sreg dengan hati panjenengan sedaya. Karena tidak luput dari semua itu bahwa pusaka itu memang gimana ya? Kalau belum jodohnya ya mungkin belum bisa kita dapatkan Sobat. Walaupun dengan mahar yang relatif kecil, yang relatif sedikit, kalau sudah jodoh itu juga pasti akan menjadi milik Anda Sobat. Namun apabila belum jodoh walaupun dikejar pun dengan mahar yang cukup besar ya mungkin juga belum bisa didapatkan Sobat ya. Oke, ikuti terus dari video Bang Komet pada kesempatan pagi hari ini. Pusaka yang akan kita review yaitu pusakanya itu adalah pusaka-pusaka yang mempunyai tangguhnya itu tangguh sepuh semua Sobat. Dan kebetulan pusaka-pusakanya itu adalah pusaka yang memang masih originalan yang kita dapatkan dari lokasian Sobat ya. Ya belum mendapatkan sentuhan apapun mulai dari warangka maupun dari pendok maupun dari deder maupun dari wilayahnya sendiri. Karena memang sudah banyak ya yang pusaka-pusaka yang kalau dikatakan itu sudah bagus-bagus, sudah manis-manis karena sudah diwarangi, ngebyur dan sebagainya Sobat ya. Namun untuk pusaka Bang Komet untuk kesempatan pada pagi hari ini kita mereviewnya ya apa adanya dari lokasian Sobat. Jadi untuk pusaka yang pertama ini adalah pusaka ya seperti ini masih apa adanya dari lokasian dengan warangka jenis warangka model gaya Surakartonan, dedernya Surakartonan dan di bagian apa ini namanya mendaknya juga mendak dari model Surakartanan meniran Sobat ya. Untuk bagian pendok ini pendoknya juga masih jamuran, pendok jamuran dan di bagian deder, di bagian gandar ini gandarnya sambungan Sobat ya. Ini gandar sambungan. Mari kita coba lihat isinya Sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba lihat isinya. Ya. Inilah Sobat. Ini adalah pusaka yang mempunyai dapur, itu dapur yang sudah cukup familiar, yang sudah kita kenal yaitu dengan bilah lurus. Di bagian sosoran juga gandiknya polos, pecetannya juga polosan brojol, di bagian gonjo juga ada polosan Sobat. Dan di sini yang membuat pusaka ini agak cukup lumayan apa itu namanya istimewa. Ini pusaka yang mempunyai apa jenis namanya pamornya itu pamor untu walang Sobat. Pamor untu walang. Pusaka ini kemarin sudah kita coba kita review dan dari beberapa teman sobat semua yang ada sreg dengan pusaka ini namun ternyata belum berjodoh di bagian maharnya Sobat. Memang pusaka ini agak kalau dibilang harganya atau maharnya itu cukup pedas ya dibilangnya cukup pedas Sobat ya. Karena mengapa? Karena pamor-pamor untu walang adalah pamor-pamor yang memang ya cukup langka dan dibuat dengan tingkat kerumitan yang cukup rumit Sobat. Sehingga untuk secara maharnya sendiri juga ya agak lumayan pedas lah. Lumayan pedas. Kalau masalah utuh tosnya, masalah tos tangguh utuh dan sepuhnya ini jaminan Sobat. Ini jaminan pusaka sepuh Sobat. Pusaka sepuh dan bukan pusaka kaleng-kaleng, bukan pusaka ST Winan atau pusaka yang bisa dikatakan pusaka baru yang diproses, bukan. Ini original sepuh Sobat. Original sepuh dan ini layak koleksi bagi panjenengan yang mungkin suka hal-hal yang unik, hal-hal yang cukup langka. Inilah pusaka brojol dengan pamornya itu pamor langka yaitu pamor untu walang Sobat. Untu walang. Dan berapa maharnya Sobat? Untuk mahar pusaka ini kita tawarkan 2,7 Sobat. Kita tawarkan 2.700.000 Sobat. Jika ada panjenengan yang mungkin nanti melihat dari konten ini dan ada sreg dengan pusaka ini silahkan saja langsung japri Bang Komet dan
Untuk nomornya ada di sini sobat, ini di bawah sini, ini ada nomornya Bang Komet. Ini nomor yang memang sifatnya umum untuk pekerjaan, untuk urusan berkerisan, untuk keluarga dan sebagainya, ini nomornya sobat. Silakan hubungi chat WA-nya ya Bang. Iya sobat ya, biar tidak ketinggalan, biar tidak berapa Bang maharnya? Oh, sudah termahar apa Om, Mas gitu. Ini pamornya itu cukup langka dan yang pasti ini adalah keris yang original sepuh jaminan. Jaminan dalam arti jaminan itu jika ini STB atau prosesan atau baru, saya kembalikan maharnya sobat. Saya kembalikan maharnya utuh, utuh sobat ya, utuh. Ini yang di bagian bawahnya ini ada pamor-pamor toyo mampek loh ini. Toyo mampek sobat ya, cuma ya nggak terlalu tebel. Ini ada pamor apa toyo mampek di sini, pamornya untuk walang dan masih bagus, masih utuh. Kategorinya itu masih utuh dan ini yang pasti original, intinya gitu sajalah, 2,7 juta sobat. Ya bisa dinego lah sedikit saja, dinego. Oke, ini untuk pusaka yang pertama sobat, ini pernah kita review. Silahkan saja, ini dimahari sobat, biar tidak ketinggalan kalau ada yang niatnya srek ya. Ini untuk pusaka yang berikutnya sobat, ini pusaka yang berikutnya. Oh ya, sebelum kita review pusaka ini, sobat, saya beri kabar dari saya infokan kepada sobat pemirsa yang memang sudah mendaftarkan akunnya ke konten apa giveaway keris Jenggolo. Nanti malam kita akan live streaming sobat, kita akan undi dengan cara ya yang live. Kalau live kita tidak ada dusta di antara kita ya sobat. Nanti kita akan coba lihat di bagian konten giveaway siapa saja yang daftar dan kita akan tulis namanya siapa-siapa, kita nama dan kita undi, kita kucuk. Kalau wong desa itu kita arisan, kita kucuk dalam botol dan kita keluarkan, siapa yang keluar nanti yang itulah yang akan mendapatkan keris Jenggolo giveaway. Dan alhamdulillah matur suwun atas dukungan panjenengan sedaya, channelnya Bang Komet, channel keris Komet Mundarang sudah lolos monetisasi sobat, lolos monetisasi dan alhamdulillah menjadi partner dari YouTube. Terima kasih atas semua dukungan, atas semua semangat panjenengan sedaya yang telah melihat, telah menonton dari konten-konten Bang Komet. Terima kasih semuanya, semua teman, sobat dan sebagainya, seduluran di sana semua. Terima kasih matur suwun. Oke, jangan lupa nanti ikuti live dari undian streaming live streaming undian dari giveaway keris Jenggolo sobat. Untuk masalah jawaban itu tidak menjadi dasar. Untuk pusaka yang kedua, ini pusaka apa adanya sobat. Ini pusaka juga apa adanya, ini masih warangkanya, jadi ya masih begini, masih apa adanya, belum kita gosok, belum kita manisi. Ini bagian mendaknya ini perak, ini bagian mendak ini perak sobat. Di bagian dedernya ini kayu tayuman, kayu tenggelam dalam air, dan di bagian ini apa namanya, peloannya ini peloan dari bahan kayu timospo, dan di bagian gandarnya ini gandar sambungan sobat, gandar sambungan, dan ini dijamin keseluruhannya pusakanya maupun warangkanya ini adalah sepuh sobat, original sepuh lokasian. Oke, mari kita coba lihat isinya sobat ya. Kita coba lihat isinya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah sobat, ini adalah pusaka ya sama seperti tadi, pusaka yang mempunyai ciri-ciri ini bilahnya lurus, di bagian sesoran ini gandik polos, di bagian pajetannya juga brojol, di bagian gonjo juga apa namanya polosan juga. Untuk bagian gonjo sendiri ini apa nyirah cecak ya kalau nggak salah, nyirah cecak. Di bagian ujung dari ini kalau modelnya ya juga kayak uceng mati ya, agak jebar sedikit, cuma ini bisa dikatakan ya biasa lah, dalam arti biasa itu ya ukuran gonjo. Namun kalau melihat dari lubang peksi, kalau kita melihat lubang peksinya sobat, kalau kita melihat lubang peksinya ini kotak sobat, lubang peksinya kotak dan peksinya sendiri juga kotak sobat. Peksi dan lubangnya ini kotak. Ini termasuk kalau Bang Komet mengatakan ya
ya keris-keris jenis kabudan sobat, kalau ke kota itu keris tipe-tipe keris kabudan ya di era mungkin di era-era Jenggolo ya sobat ya, era-era Jenggolo mungkin. Dan untuk pamornya, ini pamornya ngerawit sekali, cuma sayang ini pamornya cukup ngerawit, melihat dari serat-seratnya ini ngerawit dan ini kalau dimahari, diwarangi juga akan bagus sobat. Cuma sayang Bang Gomez sendiri tidak punya warangan gitu, masalahnya di situ. Punya warangan tapi sudah sudah kopior, sudah tidak bisa digunakan dan cenderung akan berwarna hitam saja, tidak bisa memisahkan antara pamor dan bahan lainnya sobat. Jadi kurang maksimal lah, saya punya warangan cuma sudah ndak maksimal hasilnya lah, intinya seperti itu. Ya ini silahkan jika panjenengan mungkin ada yang berminat dengan pusaka brojol, betok brojol ini silahkan saja dimahari, ini kita maharkan di angka 1,3 sobat, 1.300.000 itu kita tawarkan dan mungkin panjenengan ada yang sreg silahkan dinego saja. Dan yang pasti ini pusaka sepuh sobat, pusaka sepuh dan original. Saya katakan ini pusaka sepuh dan original, saya katakan melihat dari latar belakang histori dari pusaka ini memang sudah turun-temurun dari nenek-nenek moyangnya sobat, dari sang warga yang kita dapatkan. Jadi ini pusaka yang memang original, jaminan original, yang pasti pusakanya Bang Umat itu jaminan semua. Jaminan original, apabila tidak original walaupun baru ataupun STW-nan dikembalikan saja dan yang pasti uang akan kembali utuh sobat. Oke ya, ini pusaka yang kedua betok brojol dengan pamornya, kalau Bang Komas sendiri kalau nggak udan mas ya pendaringan kebak ini. Udan mas tiban ya pendaringan kebak. Ini pusaka tangguh Jenggolo Kabudan, Kabudan era Jenggolo dengan peksi kotak dan lubang gonjonya kotak. Ini keseluruhannya original 1,3, 1.300.000. Silahkan jika ada yang berminat, silahkan saja ditanyakan di chat WA-nya Bang Komet. Tadi sudah ada nomornya ya yang kita sampaikan. Ini pusaka yang kedua. Original loh yang pasti sobat ya. Yang pasti original kerisnya Bang Komet itu bukan STW-nan. Originalan semua dan masih kotor apa adanya. Oke, ini pusaka yang kedua. Untuk pusaka yang ketiga sobat. Untuk pusaka yang ketiga yang akan kita review yaitu pusaka yang kemarin kita dapatkan dari huntingan. Kemarin kita melakukan hunting dan ada yang sudah kita review yaitu brojol dengan pamor udan mas rekan, dan kebetulan konten kemarin yang sabu inten dan sama brojol brojol pamor udan mas itu sudah termahar sobat saya, sedulur saya yang ada di Jakarta sobat ya, yang ada di Jakarta. Om, atur suwun Om atas maharnya, semoga membawa barokah ya kepada kita semua. Maharnya barokah pada Bang Komet, kerisnya juga akan membawa barokah kepada jenengan yang ada di Jakarta, Om Antono. Selamat pagi Om, selamat bekerja. Ini pusaka yang ketiga sobat. Ini pusaka yang ketiga, ini pusakanya originalan sobat, originalan dan apa adanya. Ini belum digosok apapun di apa, cuma ini sudah dirawat lah, ini dirawat tapi tidak, ya dirawat ala kadarnya. Ini di bagian peloan, ini peloannya dari bahan tayuman, di bagian deder handle-nya, di bagian gandarnya ini sambungan, di bagian bawah pendok ini ada ukirannya sobat, di sini ada ukirannya, ada ukiran tangan ini, ada ukiran tangan. Dan di bagian gonjo, di bagian deder kok gonjo, maaf. Bagian deder juga originalan, di bagian ini mendaknya juga mendak original sobat, ini mendak original. Dan ini kita coba lihat isinya sobat ya, semoga saja ini cukup bagus dan cukup langka ya. Kalau keris brojol tilam kan mungkin banyak lah yang beredar di warga, di masyarakat desa itu sangat banyak, hampir semuanya punya itu. Kalau deder keris keris dengan dapur brojol ataupun dapur tilam upih itu banyak yang beredar di pedesaan sobat. Namun untuk keris dapur ini di pedesaan khususnya lokasian cukup lumayan jarang sobat. Oke. Oh ya, ini bagian lubangnya ini masih lamen dari bawaan pusaka ini, pas sekali. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba lihat isinya ya.
Kita coba lihat isinya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sobat, ini pusaka yang kita dapatkan huntingan kemarin siang kita hunting, dan kebetulan kita mendapatkan 2 buah pusaka. Yang pertama pusaka brojol dengan pamor dan emas, dan yang kedua ini pusaka ini. Pusaka ini termasuk dapur apa sobat ya, yang panjenengan yang sudah diahli di perkarisan sudah paham sekali ini pusaka apa. Ini pusakanya ya. Ini dapur bentuk bilahnya itu lurus. Bilahnya lurus sampai bawah. Di bagian sor-soran ini ada kembang kacang. Di sini ada kembang kacang sobat. Kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah. Di belakangnya ada pejetan, dan di belakangnya lagi di atasnya ini ada sogoan. Bagian sini, bagian bawang sebungkulnya ini tidak terdapat ricikan, dan di sini juga ada sogoan juga sobat. Ke belakang sedikit ini ada serawean, sehingga sampai atas seraweannya, sehingga ini akan menampakkan dari geger sapinya, odo-odonya sobat ya, geger sapi ataupun odo-odo, geger sapi ataupun odo. Dan di bagian belakangnya lagi, di sini bagian wedidang dari bilah tidak terdapat apapun. Di belakang sendiri ini ada greneng di bagian gonjo sobat. Gonjo. Ini termasuk dapur apa sobat? Bagi para pemula ini mungkin belum tahu ini dapurnya apa. Kalau para pecinta yang sudah lama ini pasti sudah tahu. Ini adalah dapur dengan dapurnya itu dapur Jalak Sinom sobat. Ini adalah dapur Jalak Sinom. Mengapa ini saya katakan Jalak Sinom? Kalau Jalak itu cenderung mempunyai tanda-tanda dia mempunyai geger sapi sobat. Odo-odo itu keris-keris yang bisa disebut dengan Jalak. Biasanya kalau Sinom saja biasanya ini untuk bagian bilah ini tidak terdapat odo-odo. Terdapat odo-odo itu jenis Sinom, dan untuk kesempatan ini adalah termasuk Jalak Sinom sobat. Ini Jalak Sinom ini kalau melihat dari bahan besinya, rancang bangunnya, dan modelnya dari bagian sor-soran ini sudah kelihatan, pasti sudah tahu. Ini pasti sudah tahu bagi para yang sudah berkecimpung dalam dunia tosan haji ataupun mempunyai banyak literasi, membaca atau melihat konten-konten. Ini bisa dikatakan kalau Bang Komet melihat dari pamor, jenis garapnya, jenis rancang bangunnya, dari bahan materialnya, ini termasuk dalam kategori estimasi tangguhnya itu Madiun Mataram di era Senopaten sobat. Ini cukup bagus kalau Bang Komet mengatakan ini layak koleksi, karena keris ini kalau kita dapatkan dari lokasian dan mendapatkan pusaka seperti ini ya termasuk pusaka yang cukup langka sobat, termasuk cukup langka, dan bilahnya masih utuh. Sentilannya sendiri ini sangat ini sangat pulen, cuma ini adalah pusaka yang mempunyai estimasi tangguh Madiun. Memang ada kalanya teman-teman pecinta tosan haji itu kalau tangguh Madiun kurang suka. Namun kalau saya sendiri, karena saya adalah ya tetangga dari Kabupaten Madiun, saya Kabupaten Blora, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blora itu jaraknya cukup dekat sobat ya. Sebenarnya ya hanya perjalanan 1,5 jam sampai sana. Ini tangguh Madiun dan ini tetangga. Ini alhamdulillah yang saya pertanyakan, ini pusaka ini kita dapatkan di daerah Kabupaten Ngawi sobat. Ini kita dapatkan di Kabupaten Ngawi yang sebenarnya di bagian utara Kabupaten Ngawi yang perbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Itu ya, karena kalau Kabupaten Blora itu bagian selatan itu, orang-orang di Kabupaten Selatan itu antara mau ke Kabupaten Ngawi sama ke kota Kabupaten Ngawi dengan ke kota Kabupaten Blora itu cenderung lebih dekat dengan ke kotanya Kabupaten Ngawi. Jadi kalau pusaka-pusaka daerah Ngawi, pusaka daerah Madiun itu kita dapatkan, itu ya suatu hal yang wajar, dalam arti bukan dari pemain namun dari para hunter-hunter yang memang sudah kita pasang, yang kita sudah kerjasama dengan hunter-hunter lokasian. Langsung itu orang sana, kita punya teman di sana, sama kita suruh carikan. Jadi ini pusaka tangguh Madiun ini cukup utuh, tebal, dan yang pasti original sepuh sobat. Silahkan yang ada di sana
yang mungkin warga Madiun, ini pusaka panjenengan, identitas panjenengan mungkin kalau mau dimahari silahkan sobat. Tapi bagi yang pasti pusaka-pusaka kita Nusantara itu jangan sampai ke luar negeri lah. Intinya begitu ya, mau dimaharin di luar Jawa, dimaharin ke Jakarta enggak masalah kalau Bang Komeng sendiri ya. Yang pasti pusaka toleransi warisan yang asli sepuh itu masih diuri-uri oleh semua warga Indonesia Nusantara khususnya. Oke sobat ya, ini pusaka Tangguh Madiun. Lah pamornya sendiri Bang Komet. Untuk pamornya sendiri, kalau kita bisa katakan pusaka ini mempunyai pamornya itu cukup lumayan bagus. Kalau ndak apa namanya, ngulit semongko juga bisa dikatakan penjaringan kebak ini sobat ya. Kelihatannya penjaringan kebak kalau ndak ngulit semongko. Ini pusaka Tangguh Madiun, panjang bilahnya 35 cm, 35,5. Sini sampainya 35,5 dan ini geger sapi sobat, geger sapi dan utuh. Ini kalau bisa dibandingkan dengan keris Jalangkore ya saya suka yang ini, tandingannya itu lebih ringan ini karena lebih padat ini karena saya pernah mendapatkan Jalangkore Tangguh Madiun ya, yang dimahar oleh sobat saya yang ada di Solo kalau tidak salah, Pak Yulianto. Ini ada keris Jalak Sinom, ini temannya Jalak Ngorenya Om Juli yang kemarin dimahari. Oke, ini silakan jika ada yang berminat dan Pak Yuli ada yang sreg silakan saja untuk dimahari sobat ya. Ini yang pasti tangguh sepuh sobat, tangguh sepuh original jaminan, kalau ndak sepuh balekno duwike sobat ya. Oke, itu dari review dari Bang Komet pada pagi hari ini 3 buah pusaka, dan semua pusaka ini masih free, masih bebas mau dimahar berapapun, yang penting cocok dengan Bang Komet. Oke gitu ya. Oke, terima kasih. Oh ya, jangan lupa nanti malam saksikan live streaming. Live kita akan mengundi apa giveaway-nya jala keris Jenggolo. Live streaming silahkan ditonton, mungkin saja panjenengan yang beruntung. Oke sobat, terima kasih. Yang putus kelapatan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.